Baik, sekarang kita belajar bab 1 kimia kelas 12 tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan, akan saya jelaskan dulu ya, diulang tentang konsep larutan itu sendiri. Larutan ya, larutan. Sebenarnya apa itu larutan? Nah, kalau adik-adik ingat ya, kalau misalkan ini ada sebuah bejana gitu ya. Nah, kemudian kita masukin air misalkan ya. Sini set. Nah, ini air. Kemudian kita campurkan juga misalkan gula. Set. Gula. Nah, tentu jumlahnya lebih banyakkan gula atau lebih banyakkan air? Biasanya kan lebih banyakkan air ya. Jadi jumlah air itu akan lebih banyak. Dicampurkan ke dalam bejana tersebut, kemudian nyampur gitu ya di sini sampai dia homogen satu fasa. Nah, ini disebut larutan gitu ya. Nah, di dalam larutan itu pasti ada dua ya, yaitu larutan itu terdiri dua, yaitu ada yang namanya zat terlarut dan zat pelarut gitu ya. Pelarut. Apa bedanya? Kalau zat terlarut biasanya lebih sedikit, pelarut lebih banyak gitu. Nah, dalam hal ini si gula ini dia berfungsi sebagai zat terlarut ya. Ini kita tulis terlarut, lambangnya T gitu ya. Nah, kalau air di sini fungsinya sebagai pelarut. Nah, suatu sistem yang sudah dicampurkan antara pelarut dan zat terlarut ini dinamakan larutan gitu ya. Nah, itu tentang konsep larutan gitu ya. Kemudian setelah mengenal konsep larutan, kita belajar tentang ya besaran-besaran kuantitatif untuk menghitung konsentrasi larutan. Oke. Besaran konsentrasi. Nah, apa aja? Ya, yang pertama kita bahas itu molaritas. Molaritas. Biasa dilambangkan dengan M. Apa definisi molaritas? Molaritas itu adalah, kalau dirumuskan, mol zat terlarut dibagi volume larutan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 1 molar gula, berarti ini apa? Berarti dia terdapat 1 mol gula dalam 1 liter larutan. Nah, 1 mol gula itu, misalnya kalau gula itu MR-nya 120 kan berarti sekitar 120 gram gula dalam 1 liter larutan. Nah, ibaratnya kalau dibayangkan 1 molar gula itu 120 gram gula dimasukkan ke dalam 1 liter air gitu ya. Jadi ini misalkan bejananya ya. Di sini masuk gula misalkan 120 gram. Kemudian di sini airnya 1 liter gitu ya. Dengan mengabaikan volume gula gitu ya. Kalau kebayangnya begini. Nah, yang kedua, besaran yang kedua, ini juga sudah biasa, namanya massa jenis ya, massa jenis. Ya, biasa lambangnya itu adalah rho. Ini. Apa itu massa jenis? Didefinisikan sebagai apa? Massa larutan dibagi volume larutan. Nah, biar gampang langsung kesatuannya aja, biasanya dalam kimia itu gram larutan dibagi mililiter larutan gitu ya. Bisa gram per mililiter. Nah, ini artinya apa? Itu misalkan air gitu ya. Ini air
memiliki massa jenis 1 gram per mililiter. Berarti untuk 1 gram air, dia volumenya 1 mili. Gitu. 1 mililiter, kurang lebih 1 mili 20 tetes. Kalau kita masukin 20 tetes, kalau ditimbang, itu kurang lebih 1 gram kalau air. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi sekian dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.